Halo semuanya, di sini sebelum saya menjelaskan tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fasifika Kurniawati dengan NPM 23412016, kelas akuntansi 23A. Jadi, sistem pengendalian manajemen adalah elemen yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi untuk membuat rencana dan mengendalikan keputusan, mendorong perilaku dan mengevaluasi kinerja. Contohnya, pada pabrik yang proses produksinya terotomatisasi tiba-tiba mengalami kegagalan sistem, maka manajemen yang harus dengan mengambil kebijakan terbaik, yang dimana efektivitas tindakan manajemen bergantung dari keahlian menghadapi orang dan bukan hanya perannya dalam sistem tersebut. Artinya, ketepatan sistem itu tersendiri tergantung pada kemampuan manajer mengatur seseorang dan tidak lagi berdasarkan aturan yang ditentukan oleh sistem tersebut. Nah, sistem pengendalian manajemen sangat penting untuk membuat strategi dan mendukung penerapan strategi yang disengaja. Misalnya, sistem pengendalian manajemen yang digunakan untuk penganggaran dan sistem pengukuran kinerja. Mereka membuat perilaku aktor dan praktik, dan dengan demikian penting dalam membantu manajer puncak merumuskan strategi, menentukan tindakan operasional yang diberikan atau yang diperlukan untuk perbaikan operasional, dan menetapkan target yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja yang sangat ini dan selanjutnya. Nah, dalam suatu sistem pengendalian akan ditemukan minimal 4 elemen proses pengendalian, yaitu detektor atau sensor adalah alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian dalam organisasi. Nah, yang kedua ini terdapat asesor atau penilaian adalah alat untuk menilai signifikasi apa yang sedang terjadi atau peristiwa aktual dalam proses pengendalian. Pada umumnya yang dilakukan adalah membandingkan apa yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi. Nah, yang ketiga ini terdapat efektor atau pelaksana adalah alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu. Jika elemen asesor menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar, elemen tersebut kadang disebut dengan feedback atau maupun umpan balik. Nah, yang keempat ini terdapat komunikasi network, yang dimana jaringan komunikasi adalah transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Nah, dari keempat elemen tersebut dapat digambarkan seperti tampak bagaimana lingkungan yang dikendalikan oleh detektor diidentifikasi untuk apa aja yang terjadi. Kemudian informasi tersebut dibawa ke asesor untuk dibandingkan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Jika sesuai dengan standar atau harapan, maka efektor bertindak untuk sesuai prosedur yang ditentukan. Transmisi informasi dari detektor ke asesor lalu ke efektor membutuhkan jaringan komunikasi yang baik agar menghasilkan pengendalian yang efektif. Jika keempat elemen pengendalian diterapkan dalam suatu organisasi, maka seorang detektor mempunyai tugas melakukan pengamatan atas apa yang terjadi, kemudian asesor membandingkan apa tugas yang melakukan pengamatan atas apa yang terjadi. Kalau apa yang terjadi tidak sesuai dengan standar, maka efektor akan melakukan tindakan tertentu agar sesuai yang diharapkan. Tentunya ketiga elemen tersebut harus dihubungkan dengan jaringan komunikasi yang baik. Nah, perumusan strategi berfokus pada pengendalian tugas, jangka panjang berfokus pada kegiatan jangka pendek, dan pengendalian manajemen berada di antara keduanya. Perumusan strategi menggunakan perkiraan kasar untuk masa depan dengan pengendalian misi menggunakan data akurat saat ini.
dan pengendalian manajemen berada di antaranya. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.